Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Pertanian Sang Raja Iblis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai. Setelah melihat notifikasi tentang Happy Point, Kridos bergumam, "Aku tahu tentang ini, namun bukankah hal ini semacam diskon ketika kita membeli es krim? Apakah mungkin kalau mereka telah menjual es krim di tempat ini?" Seakan tahu dengan apa yang dipikirkan oleh Kridos, notif itu berkata, "Hal itu sangat mustahil. Lagi pula es krim macam apa yang ada di dalam dunia ini? Akan tetapi kau akan mendapatkan 1 poin bagi setiap anggota pasukan iblis yang mengalami kebahagiaan perut kenyang. Namun kau harus tahu kalau poin yang kau dapatkan akan bisa digunakan untuk membeli statistik. Di saat ini kau hanya menggunakan 20% dari kekuatan sepenuhnya yang dimiliki oleh Sang Raja Iblis. Dan ini adalah 5 kategori yang akan bisa melepaskan 100% kekuatan Kridos." Karena Kridos begitu penasaran, ia pun mencoba untuk meningkatkan staminanya sebanyak 10%. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, terlihat notifikasi yang lainnya mengatakan kalau dia ingin membeli 1% Happy Point, maka ia harus membutuhkan 50 poin. Dan di saat ini, ia sama sekali tidak memiliki Happy Point. Terlihat Kridos langsung mengerutkan keningnya ketika mengetahui kalau poin itu akan bisa digunakan untuk meningkatkan skill kekuatannya. Namun, untuk meningkatkan level skillnya menjadi level 2, ia pun harus membutuhkan sebanyak 250 poin. Kridos bergumam, "Jadi singkatnya, saat ini aku sama sekali tidak bisa melakukan apapun karena aku tidak memiliki poin. Tetapi jika aku pikir-pikir, apabila aku telah berhasil mengurus pertanian, maka aku akan bisa memanen banyak poin. Dan apabila aku memiliki banyak poin, maka sang raja akan menjadi sangat kuat dan juga kesempatanku untuk bertahan hidup akan membaik." Kemudian sambil menyeringai ia kembali berkata, "Dan juga apabila ada begitu banyak orang-orang yang berterima kasih kepadaku, maka aku sangat yakin kalau aku akan hidup menjadi sangat nyaman." Pada sisi yang lain, dengan tubuh yang bergetar, Baal bergumam, "Yang aku lihat kalau ekspresinya mengatakan, kalian telah berhutang nyawa kepadaku, dan apabila kalian membantahku, maka aku akan mencabik-cabik kalian semua." Dia adalah Raja Iblis yang sangat jahat. Entah kenapa aku merasakan kalau dia menyelamatkanku karena ada sesuatu yang ia inginkan. Kemudian sambil mengangkat sebuah wadah yang berisi dengan kotoran, Kridos langsung memanggil mereka semua dengan teriakan yang sangat lantang. Lalu ia berkata, "Kami akan memulai memasukkan kotoran ini ke dalam cangkang telur dan melemparkannya kepada kalian. Jadi tangkaplah dengan baik agar kotoran ini tidak tumpah." Terlihat mereka semua sangatlah terkejut karena mereka menyadari kalau itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu tanpa pikir panjang, Kridos langsung melemparkan kotoran itu kepada mereka dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Akan tetapi semua kotoran yang berada di dalam cangkang itu langsung tumpah begitu saja, sehingga semua kotorannya langsung menghujani tubuh mereka. Sambil tertawa terbahak-bahak, Kridos berkata, "Mulai dari sekarang kita akan melakukan segalanya dengan benar agar kita bisa bertani dan juga menghasilkan banyak makanan." Lalu Kridos bergumam, "Langkah pertama yang harus aku lakukan adalah membuat kompos. Dan bahannya adalah kotoran burung, abu kayu, cangkang telur, dan juga sedikit tanah dari ladang. Kemudian semua bahan itu akan digiling sampai halus dan dicampur menjadi satu." Kemudian dengan nada yang dingin Kridos berkata, "Sirgi, karena kau memiliki banyak tangan, maka kau harus menghancurkan semua bahan yang kita miliki. Lalu setelahnya kau harus mencampurkannya menjadi satu." Sontak Sirgi sangatlah marah setelah mendengar sebuah perintah yang diberikan oleh Kridos. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, aku adalah seorang tiran berdarah dingin yang tanganku sama sekali tidak dibuat hanya untuk menghancurkan kotoran ini." Mendengar teriakan Sirgi dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Kridos berkata, "Apakah benar yang kau katakan? Jika itu yang kau inginkan, maka aku akan memberikanmu sebuah pekerjaan yang lebih mudah untuk kau lakukan." Sambil menunjuk kepada Asurat yang terpanggang oleh sambaran petir, Kridos kembali berkata, "Apakah mungkin kalau kau ingin menggantikan tugas Asurat karena tugas yang aku berikan kepadanya hanyalah berdiam diri di atas sana?" Mendapatkan ancaman itu, mau tidak mau Sirgi langsung menggunakan keenam tangannya untuk menghancurkan semua bahan yang mereka miliki, lalu mencampurkannya menjadi satu.
Terlihat Kratos langsung mengelus dadanya. Ia berpikir, dasar sialan, hal ini sangatlah menakutkan. Entah kenapa mereka semua terlalu emosian sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa lengah. Akan tetapi aku adalah sang Raja Iblis yang paling ditakuti. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk maju dengan keberanian. Kemudian karena Kratos harus membuat langkah kedua, maka ia pun memberikan perintah kepada Hartok untuk menyirami pupuk itu dengan kabut. Akan tetapi saat mendengar Hartok yang mengatakan kalau dia menolaknya, terlihat Kratos langsung mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan kepada Sirgi. Meskipun sangat terpaksa dan juga merasa marah, akan tetapi Hartok sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Kratos. Ia berpikir akan lebih baik menaburi kotoran itu dengan kabut daripada berdiam diri di atas sana. Pada sisi yang lain, sambil memeriksa kompos itu, Baal berkata, "Wahai yang mulia, kompos ini telah berubah menjadi begitu lembut setelah Anda yang memberikan perintah untuk menyiramnya dengan kabut." Mendengar itu, Kratos bergumam. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan kompos ini ke tempat yang lebih kering dan menutupnya dengan selimut yang terbuat dari bulu burung. Namun, meskipun kami telah melakukannya dengan benar, akan tetapi yang kami dapatkan sangatlah sedikit dan itu sama sekali tidak akan cukup untuk menyuburkan tanah ini. Jadi, yang harus aku lakukan saat ini adalah menggerakkan semua pasukan iblis untuk membuat kompos yang cukup bagi tanah yang seluas ini. Namun, meskipun ini adalah sesuatu yang sangat sulit, akan tetapi aku akan melakukannya sekarang juga. Dan aku akan melakukannya dengan menggunakan otoritasku sebagai sang Raja Iblis. Di saat itu, sangat jelas terlihat kalau Kratos begitu yakin kalau dia akan bisa melakukannya. Cerita berpindah ketika hari sudah malam. Terlihat suasana tempat tinggal para iblis telah menjadi begitu sunyi. Di saat itu tidak ada yang bisa mereka lakukan selain memejamkan kedua mata mereka untuk menahan rasa lapar yang mereka rasakan saat ini. Mereka berpikir ini adalah satu-satunya cara yang terbaik untuk menahan rasa lapar. Dan di dalam salah satu sebuah rumah terlihat seorang lelaki paruh baya yang sedang merawat anaknya, yang mana anaknya telah terbaring di atas ranjang dalam kondisi yang begitu lemah. Kemudian orang itu langsung mengangkat kepalanya ketika mendengar anaknya yang memanggilnya. Lalu dengan suara yang begitu halus, anak itu meminta kepada ayahnya untuk segera memakannya sebelum ia menjadi bangkai dan juga membusuk. Ayahnya berkata, "Flute, bukankah sudah aku katakan kalau kau sama sekali tidak boleh berputus asa dan mengatakan sesuatu yang bodoh seperti itu?" Akan tetapi ayahnya langsung terdiam ketika mendengar Flute yang mengatakan kalau dia sangat rindu kepada ibunya. Di saat itu Flute berpikir kalau dia hanya akan menjadi beban kepada ayahnya apabila dalam kondisi yang seperti ini. Lalu Flute teringat ketika ia telah berhadapan dengan iblis level tinggi yang berubah menjadi gila setelah mengalami rasa lapar yang begitu luar biasa. Di saat itu Flute langsung menangis ketika melihat iblis itu yang bersiap untuk memakannya. Akan tetapi iblis itu langsung terdiam ketika melihat seorang wanita yang berdiri di hadapannya sembari membentangkan kedua tangannya yang menandakan kalau dia tidak boleh memakan anak itu. Namun Flute sama sekali tidak menyangka saat menyadari kalau itu adalah ibunya. Seketika itu juga iblis itu langsung memakan ibunya hanya dengan satu kali kunyahan saja, sehingga membuat ibunya langsung mati seketika. Melihat anaknya yang berputus asa, sang ayah berkata, "Flute, dengarkan aku baik-baik, tanpa dirimu aku sama sekali tidak memiliki sebuah alasan untuk hidup lebih lama di dalam dunia ini. Saat ini kau adalah satu-satunya yang aku miliki, yang mana dengan adanya dirimu di sampingku sudah membuatku merasa bahagia." Namun tiba-tiba saja ia pun sangatlah terkejut ketika mendengar kalau pintu rumahnya telah didobrak dengan paksa. Akan tetapi yang membuatnya menjadi semakin terkejut adalah ketika mengetahui kalau sang raja bersama ajudannya telah berjalan menuju ke arahnya. Lalu dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Kratos berkata, jika dia memiliki kekuatan untuk berteriak, maka sudah pasti kalau dia bisa bergerak. Jadi bawalah orang ini sekarang juga. Dengan lirihnya orang itu berkata, jika kalian membawaku, bagaimana dengan anakku? Aku takut kalau dia akan dimakan oleh para iblis level tinggi yang berkeliaran di tempat ini. Namun Kratos sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang dikatakan oleh orang itu, karena tujuan utamanya adalah untuk menjadikan orang itu sebagai para pekerja di dalam ambisinya. Kemudian Kratos langsung melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk memperhatikan anak itu. Di saat itu ia begitu ingat bagaimana rintihan anak itu ketika Kratos sedang membasmi para iblis dengan menggunakan karakter Kimchi. Meskipun anak itu adalah iblis yang tidak berbahaya dan juga begitu lemah, akan tetapi ia sama sekali tidak memiliki rasa iba sedikit pun kepada Flute, sehingga ia pun langsung membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya.
Setelah mengingat akan hal itu, Kridos langsung memalingkan pandangannya yang seakan-akan kalau dia telah menyesali perbuatannya di masa lalu. Sambil berteriak, Kridos berkata, mulai dari sekarang kita akan menghentikan setiap tindakan kanibalisme karena itu sangatlah merugikan bagi kerajaan iblis. Dan kita harus mengumpulkan semua orang yang tersisa agar kita bisa memulai membuat kompos dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah mengatakan itu, Kridos bergumam, aku adalah sang raja iblis dan aku sama sekali tidak akan menjadi masalah untuk menjadi tiran demi mewujudkan ambisiku. Lagi pula seorang pemimpin harus menerima sedikit pengorbanan. Pada keesokan harinya, terlihat orang itu bersama yang lainnya telah bekerja dengan sangat keras untuk menghaluskan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat kompos. Lalu ia berkata, sudah berapa lama kita membuang waktu seperti ini? Apakah dia pikir kalau kita akan berhasil untuk bertani di tanah yang tandus seperti ini? Tepat di sampingnya salah satu dari mereka berkata, Dirok, apakah kau tidak takut kalau kepalamu akan menghilang apabila sang raja telah mendengar perkataanmu? Dirok berkata, apapun yang kita lakukan tetap saja kalau kita akan mati. Anggap saja kalau tanah ini menjadi subur, namun apa yang akan kita tanam sedangkan kita sama sekali tidak memiliki bibit untuk ditanam? Akan tetapi Dirok langsung terdiam ketika mendengar Kridos yang berkata, yang aku dengar kalau namamu adalah Dirok, tetapi tampaknya kau begitu penasaran dengan apa yang akan kita tanam. Kemudian ia pun mengajak Dirok untuk pergi kepada sebuah tempat karena ia akan menunjukkan apa yang sebenarnya ingin mereka tanam. Sambil berjalan, Kridos bergumam, ketika aku mencoba untuk menggunakan kekuatanku, aku pun telah melihat sebuah bunga yang berwarna ungu telah tumbuh di bawah pohon yang sudah mati. Dan itu adalah sebuah tanaman yang akan aku tanam yang nantinya akan menjadi sumber makanan kita. Sesampainya di hadapan bunga itu, Dirok pun bertanya apakah itu adalah sesuatu yang nantinya akan mereka tanam. Kridos berkata, yang kita lakukan adalah menanam bunga ini untuk mendapatkan akar-akarnya. Asal kau tahu, Baal dan juga yang lainnya telah menggali bunga ini pada wilayah yang terpisah. Dirok pun berkata, wahai sang raja, yang aku tahu kalau ini sama sekali tidak bisa dimakan. Dan apabila kita memakannya, maka kita akan merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa, yang bahkan bisa saja akan membunuh kita. Sambil menarik tanaman itu, Kridos berkata, selain bunga ini, kita sama sekali tidak memiliki hal lain yang sangat pantas untuk kita makan. Lagi pula, seharusnya kita sudah memiliki sebuah hasil apakah akar ini bisa dimakan ataukah tidak. Terlihat Dirok sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang dimaksud oleh Kridos. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Kridos kembali berkata, saat ini aku pun sangat yakin kalau anakmu telah memakan akar ini untuk mengisi perut kosongnya. Sontak Dirok sangatlah terkejut, matanya terbelalak karena ia mengetahui kalau ini adalah sebuah tanaman yang sangat beracun dan juga mematikan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk bertemu dengan anaknya yang terbaring di dalam rumah. Di saat itu, ia sangat berharap kalau ia akan sempat untuk menghentikan anaknya agar ia tidak memakan akar itu. Sesampainya di dalam rumah, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk memanggil anaknya. Namun, Dirok langsung terdiam ketika mengetahui kalau anaknya telah memakan akar itu dengan sangat lahap. Dengan mata yang berbinar, Flute berkata, ayah, makanan ini sama sekali tidaklah menyakitkan. Bahkan aku merasa kenyang setelah memakan makanan ini. Dirok berkata, Flute, apakah benar kalau kau baik-baik saja meskipun yang kau makan adalah racun? Flute berkata, saat ini aku sama sekali tidak merasakan apapun meskipun Tuan Zephyros telah memberikanku makanan ini dalam jumlah yang sangat banyak sampai-sampai aku pun merasa kenyang. Tepat di belakangnya, Kridos berkata, apakah kau mulai percaya kepadaku? Asal kau tahu, pada zaman dulu para manusia telah berhasil merubah makanan yang sangat beracun ini menjadi sumber makanan. Di saat itu, mereka telah berhasil memecahkan bencana kelaparan yang telah menghancurkan umat manusia selama ratusan tahun. Sambil tertawa, Kridos kembali berkata, dengarkan aku baik-baik, tanaman beracun ini mereka menyebutnya sebagai kentang. Flute berkata, wahai yang mulia, aku sangat bersyukur karena Anda telah berbaik hati kepada iblis rendahan sepertiku. Dan aku sangat berterima kasih kepada Anda atas kebaikan ini. Seketika itu juga beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau seorang iblis telah merasakan kebahagiaan setelah perutnya yang merasa kenyang. Oleh sebab itu, Kridos langsung mendapatkan 1 poin sebagai imbalannya. Di saat itu, Kridos merasakan sebuah perbedaan yang sangat jauh ketika melihat anak itu yang kelaparan dan juga mengamuk. Saat ini yang ia lihat kalau anak itu telah tersenyum bahagia dan bersyukur kepadanya. Terlihat Kridos langsung tersenyum, ia bergumam, hanya karena aku adalah seorang raja iblis, bukan berarti kalau aku harus bermuka datar pada setiap harinya.
Jadi aku sama sekali tidak akan menjadi masalah kalau aku akan menunjukkan senyum tulusku kepadanya. Kemudian sambil tersenyum Kridos berkata, yang perlu dilakukan oleh anak kecil sepertimu saat ini hanyalah makan dan juga bertambah kuat pada setiap harinya. Jadi makanlah sebanyak mungkin, bahkan sepuas yang kau inginkan. Melihat senyuman Kridos, terlihat Flute langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat. Ia bergumam, kau memberikanku makanan yang banyak agar nantinya kau akan bisa memakanku. Ternyata dia adalah raja yang benar-benar sangatlah jahat. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.